Halo semua, nama saya James Marvel Dharma Saputra. Saya mahasiswa dari Universitas Atmajaya. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tentang materi Fisika 2 minggu ke-6 yang bernama rangkaian listrik sumber tegangan AC. Pada video ini kita akan mencari resistance atau hambatan dan juga arus dari kasus dinamis pada rangkaian seri. Nah, pada kasus dinamis di sini kita bisa mengetahui rangkaian seri RLC dengan nilai R sekitar 200 ohm dengan lipatan 1 pada nilai puluhan. L sama dengan 1H, C sama dengan 10 mikrofarad, tegangan total yang memiliki 200 volt dan frekuensinya 50 Hz. Kita akan mencari rumus efektif dari nilai hambatan total dan juga amplitudo arus seri. Amplitudo yaitu adalah titik tertinggi, dan juga buat tabel hasil dan bandingkan dengan rumus Excel. Di sini kita akan mencari hambatan total. Kita mendapatkan R-nya, tadi sudah mendapatkan 200 ohm plus 10X. Kita mencari hambatan induktif XL ya, sama dengan omega dikali L, mendapatkan hasil 314,16. Kita mencari juga hambatan imajiner, hambatan kapasitif ya, 1 per omega kali C, mendapatkan hasil 318,31. Lalu kita bisa mencari hambatan total ya dengan menggunakan rumus yang ada di sini, yaitu akar R kuadrat plus tanda kurung XL dikurang XC pangkat 2. Akar di sini bisa dijadikan juga pangkat 0,5. Kita masukkan hasilnya, kita memiliki X kuadrat dan juga X. Jadi kita memiliki hasil 40.017,22 ditambah 4000X ditambah 100X kuadrat pangkat 0,5. Nah, karena di sini kita masih ada X kuadrat, kita tidak bisa mendapatkan, belum bisa mencari nilainya. Kita akan menggunakan bantuan Maclaurin, yaitu Z hambatan total sama dengan C0 ditambah C1 dikali X ditambah C2 dikali X kuadrat. Di sini C0 itu sama dengan Z, kita misalin X sama dengan 0, dan mendapatkan hasil 200,0431. Lalu C1 adalah turunan dari C0 atau Z. Nah, bisa dilihat di sini menjadi 0,5 dikali 40.000 ditambah 200X per 40.017,22 ditambah 4.000X ditambah 100X kuadrat di tanda kurung pangkat 0,5. Mendapatkan X-nya dimisalkan menjadi 0 lagi dan mendapatkan hasil 9,9978. Lalu lanjut ke C2, yaitu Z turunan kedua. Sama seperti tadi, turunannya kita menggunakan turunan kedua dari hasil dari yang Z turunan pertama. Lalu kita misalkan juga X-nya menjadi sama dengan 0. Kita masukkan lalu mendapatkan hasil 0,001. Itu sudah dibagi 2. C2 dibagi 2 mendapatkan hasil 0,001. Bisa dilihat Z-nya, rumus efektif saya kita mendapatkan 200,0431 ditambah 9,9978X ditambah 0,001 X kuadrat ohm, karena dia sudah menjadi hambatan total real. Lalu kita masukkan ke notasi pagar. Di notasi pagar ini kita tempatkan setiap angka pada di masing-masing tempatnya. Misalkan seperti yang 4 plus 9X, itu berarti mereka tuh berada di tempat 1/100-an. 9X ada di
tempat 1/10. Terus 9x yang di depannya lagi itu berada di satuan. Terus 0 di depan 9x itu berada di persepuluhan, 10 di, terus di yang dua di paling depan itu sebagai ratusan. Lalu kita akan mencari amplitudo arus dengan menggunakan bantuan metode Maclaurin juga. Tapi sebelum itu kita mendapatkan arus itu sama dengan V per Z, yaitu tegangan total dibagi hambatan total, sama dengan 200 tegangannya dibagi Z yang tadi sebelum menggunakan metode Maclaurin. Sebelum menggunakan Maclaurin seperti yang tadi, lalu kita mendapatkan hasil di paling bawah I sama dengan 0,999 dikurang 0,049x ditambah 0,002x kuadrat. Nah, kita masukkan lagi ke notasi pagar seperti yang tadi. Ya. Setelah dapat I dan setelah dapat Z, berarti kita lanjut membuat tabel. Di tabel ini kita bisa lihat di X-nya, di tabel yang paling atas kita mempunyai X dari min 2 sampai 2. Itu adalah jangkauan dari nilai Z. Nah, kita bisa masukkan X tersebut ke dalam yang pada rumus efektif yang tadi kita masukkan X-nya. Nah, gimana cara mengerjakan notasi pagar? Jadi kita bisa masukkan di sini, misalnya kita ambil nomor 1 di tabel yang pertama, X-nya min 2, berarti 9X yang notasi pagar yang kedua, di ruang kedua, 9 dikali min 2 sama dengan min 18. Begitu juga selanjutnya 9 dikali X, 9 dikali min 2 sama dengan min 18. Lalu di kamar selanjutnya 4 ditambah 9X, 4 dikurang min 18, berarti 4 min 18, jadi min 14. Lalu lanjut 3 ditambah 7X, berarti 3 dikurang 7 dikali min 2, berarti 3 dikurang 14, menjadi min 11. Lalu selanjutnya 1 dikurang min 16, ditambah 1 dikali X kuadrat. 1 kali X kuadrat sama dengan min 2 kuadrat sama dengan 4, ditambah 1 sama dengan 5. 5 dikurang tadi 8 kali X sama dengan min 16. 8 kali min 2, min 16. Berarti 5 dikurang 16 sama dengan min 11. Mendapatkan hasil lalu setelah itu, setelah semuanya sudah positif, kita mendapatkan hasil, lalu kita lepas notasi pagarnya jadi 180,0479. Nah, begitu juga selanjutnya bawahnya yang kita ganti X yang nomor 2 kita ganti menjadi min 1, dan juga selanjutnya. Seperti juga tabel 2 seperti itu. Nah, di rumus Excel kita tinggal masukkan rumus Excel seperti yang ada di tabel ini. Rumusnya seperti itu, kita masukkan, lalu X-nya kita ganti dengan lokasi Excel yang ada pada X tersebut. Misalnya kita mau tabel yang di rumus Excel yang pertama ini, kita ganti X-nya min 2, kita tinggal ganti dengan lokasinya, lokasi X tersebut, dan kita mendapatkan langsung mendapatkan nilainya. Begitu juga selanjutnya. Nah, setelah kita mendapatkan hasil dari rumus efektif dan rumus Excel tersebut dari yang hambatan total dan juga amplitudo arus, sama juga amplitudo arus, caranya sama. Nah, kita mencari perbedaannya menggunakan rumus Excel juga, rumusan Excel, yaitu kita menggunakan hasil dari rumus efektif
misalnya 180,0479 dibagi dengan rumus Excel, yaitu yang di kanannya 180,048744 dikali 100 dikurang 100, yang berarti jika hasil dari persenan di sini minus, berarti bisa dibilang rumus efektif ini memiliki perbedaan kurang dari 100%, dan perbedaannya 0,0014. Kenapa begitu kurang dari 100? Karena dia memiliki sifatnya atau nilainya minus. Karena minus berarti dia kurang dari 100. Lalu selanjutnya ada kebalikannya. Di bawahnya misalnya di sini memiliki nilai plus, berarti dia rumus efektif ini memiliki nilai melebihi sedikit atau memiliki melebihi 100%, dan dengan perbedaan 0,0041%. Perbedaannya hanya segitu. Dan juga selanjutnya dari 3, 4, 5. Dan juga jangan cari amplitudo I atau mencari amplitudo arusnya atau I-nya, kita juga bisa sama seperti yang tadi mencari Z, menjadi persen Z, sama seperti tadi. Misalnya di nomor 1, 1,105 dibagi 1,11 0815 961 dikali 100 dikurang 100, mendapatkan hasil plus. Berarti dia itu memiliki perbedaan 0,5% dari rumusan Excel-nya. Nah, dan perbedaannya plus, karena plus berarti dia melebihi 100%. Berarti dia memiliki perbedaan tuh yang melebihi 100%. Dan juga bisa dilihat nomor 5 di amplitudo arus di tabel nomor 5. Bisa lihat itu kita memiliki minus, berarti bisa dibilang rumus efektif ini berbeda minus 0,0779%, yang berarti rumus efektif ini tidak sampai 100%, hanya berada di 99, mendapatkan hasil minus. Dan hanya segitu presentasi dari saya. Sekian, terima kasih. Saya juga yang berterima kasih pada dosen saya yang sudah mengajar saya dengan materi tersebut, Fisika 2 minggu ke-6. Saya haturkan terima kasih kepada dosen Bapak Stefanus Ivan Gunawan. Saya berterima kasih. Sekian dari saya.